Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2501. Solnu terbang di atas Nata. Nata adalah kota berukuran sedang di Amerika Utara. Kota ini tidak berkembang dengan baik, tetapi sangat terkenal secara internasional, karena kota ini dekat dengan pegunungan terbesar di Amerika Utara, Pegunungan Saimu, dan seperempat dari dunia. Petani di Pegunungan Saimu salah satu bahan baku bubuk beracun. Nata juga dikenal sebagai kota narkoba. Di kota ini, kekuatan pemerintahan sangat lemah, dan seluruh kota dibagi menjadi beberapa bagian oleh beberapa kekuatan jahat. Kekuatan jahat di sini menjaga ketertiban seluruh kota, dan bahkan pemerintah tidak berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, karena begitu mereka berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, mereka akan disambut dengan hujan peluru dari kekuatan jahat. Stephen tiba di Nata pada malam hari. Saat ini, dia telah menjadi penampilan Yamada-kun. Dia datang ke sebuah motel sesuai dengan informasi lokasi yang diberikan pada perintah pemanggilan. Setelah tiba di motel, meja depan hotel memberi Stephen kunci untuk pergi ke kamar 208. Stephen datang keluar ruangan, membuka Eye of Titan untuk melihat ke dalam ruangan, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu, jadi dia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu bersih dengan sofa empuk dan TV yang berfungsi. Televisi. Stephen melirik ke TV, yang menayangkan beberapa berita lokal. Pada saat ini, TV tiba-tiba berkedip. Wajah animasi putih muncul di TV. Selamat datang, Marsekal Tarantula saya. Wajah animasi itu membuka mulutnya dan berkata. Stephen mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Aku adalah Raja Laba-Laba. Wajah animasi itu berkata, Raja Laba-Laba, saya datang dari negara Baskom kaki jauh-jauh, dan Anda menunjukkan wajah animasi Anda. Stephen bertanya dengan bercanda. Jangan khawatir, kali ini saya mengumpulkan hampir semua tarantula di atas level 9 untuk datang ke Nata. Ketika waktunya tepat, akan ada kendaraan khusus untuk mengirim Anda ke tempat di mana Anda bisa bertemu dengan saya. Kata wajah bersemangat itu. Apakah kamu harus begitu misterius? Stephen bertanya. Alasan mengapa Dark Web selalu ada adalah karena kami cukup misterius. Jika bukan karena serangan ini, saya khawatir saya tidak akan memanggil Anda. Serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah menjerumuskan seluruh dark web kami ke dalam krisis besar. Saya panik, jadi saya membuat pengecualian dan mengadakan pertemuan offline, di satu sisi untuk menstabilkan hati semua orang, dan di sisi lain untuk berdiskusi dengan semua orang tentang cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah saat ini. Kata wajah animasi. Kapan waktunya matang? Stephen bertanya. Tunggu sebentar, ini baru beberapa hari. Kata wajah animasi itu. Aku akan memberimu 3 hari. Jika waktunya belum matang selama 3 hari, aku akan pergi, kata Stephen. Kamu masih sombong seperti dulu. Aku sangat menyukai karaktermu. Jangan khawatir, tidak akan memakan waktu 3 hari. Dengan kekuatan jaring gelap kita, mungkin 1 hari lagi sudah cukup, kata wajah animasi itu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen. Mengikuti kata-kata Stephen, wajah animasi itu menghilang dari layar. Stephen mendengus dingin, lalu pergi ke tempat tidur dan berbaring. Tidak lama setelah berbaring, terdengar ketukan di pintu. Waktunya tepat, Stephen sedikit terkejut, bangkit, pergi ke pintu dan membukanya. Di luar pintu, seorang wanita muda dengan rok pendek dan sutra hitam kotak-kotak bersandar di kusen pintu. Wanita itu memiliki permen lollipop di mulutnya, dengan ekspresi malas di wajahnya. Tuan, apakah Anda memerlukan layanan? 300 yuan per jam. Wanita itu mengangkat 3 jari dan membuat gerakan yang mirip dengan oke.
Bab 2502. Stephen memandang wanita itu dari atas ke bawah. Wanita itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan corak gelap, warna kulit penduduk setempat, dan sosok yang agak montok karena pakaiannya yang ketat, lemak di perutnya sedikit menonjol. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya, burung adalah hal terakhir yang disentuh saat dia keluar rumah. Oke, biaya perjalanannya 50. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata, 50 untuk biaya perjalanan. Saya tidak meminta Anda untuk datang. Apa hubungannya biaya perjalanan dengan saya? Stephen bertanya dengan cemberut. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kuat dengan kepala gundul keluar dari tangga di sebelahnya. Pria kuat itu melipat tangannya dan menatap Stephen, dengan ekspresi bahwa jika Anda tidak membayar saya uang, saya akan mengalahkanmu. Stephen tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pemerasan setelah dipanggil oleh Raja Laba-Laba untuk rapat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bahagia. Udah gitu aja, pasti ada chapternya kan? Tepat ketika Stephen sedang berpikir tentang bagaimana masuk ke dalam air, beberapa sosok bergegas dari samping, dan hampir seketika mendorong kedua pemeras itu ke tanah. Stephen memandang orang-orang ini dengan heran. Orang-orang ini semua adalah orang asing, dan mereka berpakaian dengan cara yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki tato laba-laba di leher mereka. Tuan Marshal yang berani mengganggu kami ditangkap dan ditangani, kata seorang pria kurus dengan wajah gelap. Pria dan wanita itu dibawa pergi bahkan sebelum dia bisa mengelim. Pria kurus itu tersenyum dan membungkuk kepada Stephen. Tuan Marshal, saya minta maaf karena terlambat. Saya diatur untuk menerima Anda kali ini. Anda bisa memanggil saya Toby. Oh, ada staf resepsi, Lin. Stephen tanya heran. Tentu saja ada. Kamu adalah Marshal Tarantula yang mulia, eksistensi terbesar di sarang laba-laba setelah Raja Laba-Laba. Kami harus memastikan bahwa perjalananmu tidak akan diganggu oleh beberapa lalat. Seorang pria kurus bernama Toby Said. Apakah kamu pernah tinggal di sekitar sini? Stephen bertanya. Ya, kami tersebar dalam radius 50 meter dari Anda, dan kami selalu mengawasi setiap gerakan di sekitar Anda. Kata Toby. Oh, maafkan aku, kata Stephen, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Toby dan yang lainnya saling memandang, lalu bubar dan pergi. Di dalam kamar, Stephen membuka Eye of Titan dan melihat sekeliling rumah. Setelah Toby dan yang lainnya bubar, ada yang naik ke atap, dan ada yang masuk ke kamar sebelah. Stephen menutup Eye of Titan, dan duduk di kepala tempat tidur dengan sedikit penyesalan. Jika tidak ada Toby dan yang lainnya, maka saya bisa bermain dengan dua orang itu sekarang, dan setelah saya memberi mereka pelajaran, bos di belakang mereka akan keluar lagi, dan kemudian akan ada bos di belakang bos. Kekuatan gelap dan jahat, dan kemudian melawan kekuatan jahat ini sendiri, mungkin puluhan ribu kata akan berlalu. Plotnya bukanlah, Anda memikirkan tentang air, dan Anda bisa mendapatkan air jika memikirkan tentang air. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen tidak menerima kabar apapun dari Raja Laba-Laba. Setelah tinggal di kamar sebentar, Stephen memutuskan untuk berjalan-jalan. Tidak lama setelah keluar dari rumah, Toby mengikuti Stephen bersama anak buahnya. Yang mulia Marshal Tarantula, mau kemana? Saya sangat akrab dengan Nata. Saya dapat membantu Anda menemukan tempat yang Anda inginkan di sini. Sejujurnya, Nata adalah tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda punya uang. Kata Toby sambil tersenyum. Kamu bilang kamu menerimaku, tapi kamu benar-benar memperhatikanku. Lindsay memerintahkanku untuk mengambilnya. Wajah Toby sedikit berubah, dan dia berkata dengan agak malu, Marshal Tarantula, sebelum saya mengirim Anda ke tujuan Anda, saya harus bertanggung jawab atas semua tindakan Anda. Kapan kita bisa pergi? Stephen bertanya. Saya juga harus menunggu kabar dari atas, kata Toby.
Apakah kamu tahu kemana kita akan pergi? Stephen bertanya. Aku tidak tahu. Toby menggelengkan kepalanya. Apakah Anda orang lokal? Stephen bertanya. Ya, saya orang lokal dan pernah tinggal di Nata, kata Toby. Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa Raja Laba-Laba memanggil kita ke sini? Stephen bertanya. Entahlah. Mungkin karena ini adalah tempat yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan resmi. Karena kekuatan resmi yang lemah di sini, akan sangat nyaman untuk melakukan banyak hal, kata Toby. Berapa umurmu tahun ini? Stephen bertanya. Umurku 33, jawab Toby. Tingkat tarantula apa kamu? Stephen bertanya. Malu, aku hanya tarantula kelas 1, kata Toby canggung. Itu baru saja memasuki industri. Stephen tersenyum dan berjalan maju. Toby segera menyusul. Stephen berkeliaran di sekitar kota Nata sepanjang pagi. Kota ini benar-benar kota yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dia menemui beberapa insiden kekerasan di jalan pada suatu pagi, dan ada mobil polisi tidak jauh dari tempat terjadinya beberapa insiden kekerasan. Tetapi polisi di dalam mobil polisi tapi itu menutup telinga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Stephen dengan tulus menghela nafas bahwa bisa tinggal di Longguo benar-benar sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan. Sore hari, Stephen berencana pergi ke tempat di mana geng-geng itu relatif beragam, tetapi kali ini Toby membawakannya kabar baik. Yang Mulia Marshal, kita bisa pergi, kata Toby. Apakah kamu mencari Raja Laba-Laba? Stephen bertanya. Iya, mobil sudah siap dan informasi lokasi sudah diterima, kita bisa berangkat sekarang. Ucap Toby. Kalau begitu ayo pergi, kata Stephen. Setelah itu, rombongan kembali ke motel semula dan menaiki Jeep Hummer di hotel. Toby duduk di kursi pengemudi dan keluar dari Nata City. Tidak lama kemudian, Toby mengendarai mobilnya keluar dari kota Nata, lalu terjun ke pegunungan Saimu di dekatnya. Jalan di gunung adalah jalan tanah yang tidak mudah untuk dilalui, tetapi keterampilan mengemudi Toby sangat bagus dan dia bergerak maju dengan sangat cepat. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mobil melaju ke sebuah desa. Sekelompok tentara dengan peluru tajam berdiri di pintu masuk benteng di dalam benteng. Sekelompok orang sedang menanam sesuatu di lapangan, dan tentara juga berdiri di samping lapangan. Mobil Toby melewati orang-orang ini dengan tenang, dan akhirnya sampai di aspal di tengah gunung. Helikopter hijau tua diparkir di landasan. Toby membawa Stephen ke dalam helikopter, lalu terbang ke kedalaman pegunungan Saimu. Kemana kita akan pergi? Stephen bertanya. Saya juga tidak tahu. Saya baru saja menerima perintah untuk terbang ke arah tertentu, dan yang di atas meminta saya untuk memperhatikan sinyal suar, kata Toby. Begitu kata-kata itu jatuh, ratusan meter di depan helikopter, sebuah suar dengan lampu merah menyala naik ke langit. Di sana, Toby berteriak. Bab 2503. Helikopter terbang di atas suar. Tangga gantung jatuh dari helikopter. Yang terhormat Marsekal Tarantula, kamu. Toby hendak membiarkan Stephen turun lebih dulu, tetapi Stephen langsung turun dari helikopter, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti bola meriam. Mengerikan. Toby bergumam, lalu menginjak tangga gantung dan perlahan turun. Ketika Toby datang ke tanah, dia melihat sebuah lubang cekung di tanah. Yang terhormat Marsekal Tarantula, kamu benar-benar menakutkan, kata Toby. Stephen mengabaikan Toby, dia memandangi orang-orang di depannya. Di depannya berdiri beberapa pria berjas ketat, semuanya dengan senjata di tangan. Marshal Tarantula, silakan ikut dengan kami, kata salah satu dari mereka. Ya, Stephen mengangguk, dan mengikutinya ke samping. Toby juga berlari. Apakah kamu juga pergi? Stephen bertanya dengan curiga. Menurutnya, tempat yang akan dia tuju nanti mungkin adalah markas jaringan gelap. Agak aneh bagi orang kecil seperti Toby untuk mengikutinya. Tugas saya adalah tetap berada di sisi Anda dan membantu Anda menangani beberapa masalah kecil yang tidak perlu Anda tangani secara pribadi.
Otoritas yang lebih tinggi tidak meminta saya untuk meninggalkan Anda, jadi saya akan selalu mengikuti Anda, jelas Toby. Stephen melirik orang-orang yang mengenakan celana ketat, dan menemukan bahwa mereka tidak keberatan, jadi Stephen tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sekelompok orang berjalan sekitar 100 meter jauhnya, dan jalan biasa muncul di depan mereka. Jalan tersebut merupakan jalan tanah yang sangat padat, dan terdapat bekas ban bekas di atasnya, yang membuktikan bahwa belum lama ini ada mobil yang melintas di sini. Setelah berjalan 100 meter lagi di sepanjang jalan, sebuah pintu kayu besar muncul di depan Stephen. Di sekeliling gapura kayu terdapat tembok setinggi sekitar 3 atau 4 meter, di temboknya terdapat lingkaran kawat berduri yang digantung, dan akan ada pos jaga di setiap celah di tembok tersebut. Yang mengejutkan Stephen adalah hanya ada senjata di pos jaga, tapi tidak ada siapa-siapa. Apakah ini markas web gelap? Sepertinya agak terlalu low. Stephen mengerutkan kening. Tempat di depannya yang terlihat seperti markas web gelap sebenarnya lebih mirip sebuah pondok lokal, seperti pondok yang dia lewati dengan helikopter sebelumnya. Stephen terus berjalan maju bersama orang-orang. Ketika dia berjalan ke markas yang disebut ini, dia menyadari bahwa tempat ini memang sebuah pondok. Di sekelilingnya ada ladang yang ditanami bahan mentah bubuk beracun, dan banyak mayat berserakan di ladang. Ada mayat tidak hanya di ladang, tetapi juga di tanah. Beberapa orang berseragam kamuflase jatuh ke tanah. Warna kulit orang-orang ini cenderung coklat, sangat mirip dengan penduduk setempat. Stephen tertegun. Melihat semua ini, dia mengerti bahwa ini bukanlah markas jaringan gelap, tetapi angkatan bersenjata lokal tertentu. Stephen terus berjalan ke depan, dan dia masih bisa melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Akhirnya, Stephen sampai di depan gedung terbesar. Bangunan ini seperti villa, dan ada platform terbuka di lantai 2, dan Stephen melihat banyak orang di peron. Ketika orang-orang itu melihat Stephen, beberapa mengangguk ke Stephen, sementara yang lain memandang Stephen dengan dingin. Stephen masuk ke dalam gedung, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Di lantai 2, dia melihat lebih banyak orang, dan di tengah peron di lantai 2, Stephen melihat seorang pria paruh baya berlutut di tanah. Pria itu mengenakan jas, dan seluruh tubuhnya telah diikat dengan tali. Ada orang lain yang berdiri di samping pria itu. Orang ini terlihat berusia sekitar 30 tahun, tidak terlalu tua, dengan wajah yang sangat tampan, dan wajah oriental. Melihat Stephen muncul, pria tampan itu tersenyum dan membuka tangannya ke arah Stephen. "Selamat datang, Marsal Tarantula kami." Pria tampan itu berjalan ke arah Stephen, ingin memeluk Stephen, tetapi Stephen mundur selangkah dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Aku tentu saja itu Laba. Laba Raja." Pihak lain tertawa. "Raja Laba-Laba." Stephen menatapnya dari atas ke bawah. Bab 2504. Orang yang menyebut dirinya Raja Laba-Laba sama sekali tidak merasa seperti Raja Laba-Laba. Dari sudut pandang Stephen, Spider King seharusnya adalah pria paruh baya dengan kekayaan yang dalam. Bagaimana dia bisa terlihat berusia 30 tahun seperti sekarang, dan dia juga tampan? "Apakah kamu tidak percaya?" Pihak lain menyilangkan tangannya dan bertanya dengan setengah tersenyum. "Aku tidak percaya." Stephen menggelengkan kepalanya. "Ayo, beritahu dia, apakah aku Raja Laba-Laba?" kata pria itu. "Kamu adalah Raja Laba-Laba." Semua orang di sekitar berkata satu demi satu. "Siapa mereka?" Stephen bertanya, menunjuk ke orang-orang di sekitarnya. "Merekalah yang menghadiri pertemuan kali ini. Ini adalah satu-satunya tarantula tingkat 10 kita yang tersisa, Purdu." Pria yang menyebut dirinya Raja Laba-Laba itu menunjuk seorang lelaki tua dengan wajah muram di sampingnya. Pria tua itu juga berwajah oriental, alisnya sangat panjang dan putih, membuatnya terlihat kuno, namun mata pria tua itu sangat tajam, seolah-olah dia bisa meledak dan melukai seseorang kapan saja. "Dulu ada 3 tarantula tingkat 10 di Darknet,
tapi sayangnya 2 di antaranya dibunuh oleh Stephen, dan sekarang satu-satunya tarantula tingkat 10 di Darknet. Stephen mengangguk ke pihak lain, tetapi yang bernama Pudu tampak sedikit acuh tak acuh, hanya mengangguk sedikit tanpa memberikan tanggapan. Ini adalah tarantula Evans tingkat 9. Petik 2. Ini adalah Bogos tarantula tingkat 9. Petik 2. Raja Laba-Laba memperkenalkan orang-orang di sekitarnya kepada Stephen satu persatu, dan semua orang adalah tarantula tingkat 9. Stephen hanya menghitung, dan ada sebanyak 10 tarantula 9 tingkat yang hadir. Melihat betapa mereka menghormatiku, mereka secara alami akan tahu bahwa aku adalah Raja Laba-Laba. Kata Raja Laba-Laba sambil tersenyum. Aku pernah mendengar suara Raja Laba-Laba, tapi suaranya tidak seperti ini, kata Stephen. Apakah kamu tahu bahwa ada sesuatu yang disebut prosesor suara di dunia ini? Kata Spider King. Stephen mencibir, dan tiba-tiba berlari ke depan Raja Laba-Laba dengan kecepatan tinggi, dan meraih leher Raja Laba-Laba. Apa yang kamu lakukan? Spider King berteriak ngeri. Stephen tersenyum bercanda, memandang orang-orang di sekitar dan berkata, jika yang ada di tanganku benar-benar Raja Laba-Laba, mengapa kamu begitu tenang? Dia bertepuk tangan dan berkata, Marsekal Tarantula tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga memiliki resolusi yang luar biasa. Petik 2. Saya di sini hari ini, bukan karena saya ingin melihat Anda bertindak dengan saya di sini. Stephen menatap apa yang disebut Raja Laba-Laba di depannya dan berkata, biarkan Tuhan keluar, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Marsekal Tarantula, dia adalah utusan Raja Laba-Laba, dan bertanggung jawab untuk menghadiri pertemuan kita atas nama Raja Laba-Laba. Meskipun dia bukan Raja Laba-Laba, dia sekarang ada di sini, dia mewakili Raja Laba-Laba. Kata Evans, tarantula 9 tingkat lainnya. Mewakili Raja Laba-Laba. Stephen melirik pria di depannya. Raja Laba-Laba tidak pernah menunjukkan tubuh aslinya kepada orang lain, jadi meskipun dia mengadakan rapat, dia akan mengirim klon untuk hadir. Hari ini dia mewakili Raja Laba-Laba di sini. Jangan bersikap tidak sopan padanya, kata Purdu dengan ringan. Jadi begitu. Stephen tiba-tiba menyadari. Mengetahui bahwa aku mewakili Raja Laba-Laba, kamu masih tidak melepaskan tangan kotormu. Kamu menyakitiku, kamu tahu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah seorang tarantula marsal yang bersikap kasar kepadaku, aku. Stand-in Spider King, berkata di tengah jalan, itu berhenti tiba-tiba. Semua orang melihat stand-in, dan menemukan bahwa kepala stand-in telah terkulai, dan tangan Stephen telah terkepal erat di lehernya. Semua orang terkejut. Kamu benar-benar membunuh kembaran Raja Laba-Laba. Teriak Bob ngeri. Stephen dengan santai melemparkan dobel ke tanah, dan berkata dengan datar, bahkan Raja Laba-Laba tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya seperti ini di depan saya, apalagi dobel kecil, sial. Mata Pudu berkedip Jing Guang juga. Tampak terkejut dengan tindakan Stephen. Lagi pula, dia adalah pendukung Raja Laba-Laba, mewakili wajah Raja Laba-Laba. Terlalu tidak pantas bagimu untuk membunuhnya di sini, kata seseorang. Benar bukan? Aku nomor 1 dalam hal identitas di sini. Siapapun yang menganggapku tidak pantas bisa maju dan menghukumku. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali dan siapa yang punya identitas itu. Kata Stephen sambil mencibir. Semua orang terdiam. Betul sekali. Orang di depan mereka adalah Marsekal Tarantula, meskipun mereka semua tahu bahwa ini hanyalah gelar palsu yang digunakan untuk mengikat seorang ahli super seperti Yamada-kun, tetapi statusnya memang yang tertinggi di antara mereka, kecuali Spider King. Tidak ada yang bisa tulus padanya. Ngomong-ngomong, aku datang dengan tergesa-gesa sekarang, dan aku belum bertanya, siapa saudara ini yang berlutut di sini? Stephen berjalan ke pria gendut yang berlutut di tanah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tolong bantu saya. Saya bisa memberi Anda semua uang saya,
kata pria gendut yang berlutut di tanah itu dengan penuh semangat. Itu panglima perang di sini, kata Bob. Panglima perang, mengapa kamu membunuhnya? Apakah kamu mencoba untuk melakukan keadilan bagi surga? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap pertemuan diadakan, tempat rahasia akan dipilih, dan orang-orang berguna di dalamnya akan ditangkap dan dijual, dan yang tidak berguna akan dibunuh. Kali ini, Raja Laba-Laba mungkin mengira tempat ini lebih rahasia, jadi dia membunuh orang ini, kata Bogut. Sebelum saya berani mengatakan bahwa itu akan memakan sedikit waktu, saya mengacu pada ini. Berlari ke situs orang lain untuk rapat, membunuh mereka yang bisa dibunuh, dan menjual mereka yang tidak bisa dibunuh. Ini sejalan dengan gaya Darknet kami, tapi Darknet kami apakah tidak ada markas atau semacamnya? Setiap kali pertemuan diadakan, beberapa orang harus dibunuh, yang agak terlalu mendominasi, kata Stephen. Dark Web tidak memiliki markas, dan justru karena inilah Dark Web dapat bertahan selama bertahun-tahun, kata Purdu. Oh, Stephen mengangguk, dan berjongkok untuk melihat pria gendut di depannya. Pria gemuk itu memiliki senyum tersanjung di wajahnya. Stephen mengangkat hidungnya, lalu menyeringai, mengangkat tangannya dan menamparkan lawannya. Bab 2505. Tamparan Stephen begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada orang di sekitarnya yang bisa bereaksi. Namun, beberapa orang bereaksi. Itu adalah pria gendut yang berlutut di tanah. Tangan pria gendut itu bergetar, dan tali di tubuhnya langsung putus, lalu pria gendut itu mengangkat tangannya untuk menghalangi sisinya, hanya menghalangi tangan Stephen. Dengan keras, pria gendut itu tetap tidak bergerak, bahkan meraih tangan Stephen dengan tangannya sendiri. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka pria gemuk biasa-biasa saja ini benar-benar memblokir tangan Marsekal Tarantula mereka. Stephen mengangkat alisnya, menatap pria gendut itu dan berkata, "Jika kamu tidak ingin menjadi pemimpin yang serius, kamu harus berperan sebagai anak kecil yang berlutut di sini. Hobimu sangat berbeda, Raja Laba-Laba." Petik 2 tanda seru. Orang-orang di sekitar tercengang oleh kata-kata Stephen. Panglima perang lokal ini ternyata adalah Raja Laba-Laba. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bahkan jika dia adalah Raja Laba-Laba, bagaimana Stephen bisa mengenalinya? Bagaimana kamu melihat itu? Kilatan kemegahan melintas di wajah Fatih. Kulitmu cerah, tidak seperti warna kulit orang-orang di sini, kata Stephen. Sebagian besar panglima perang di sini berasal dari Stars and Stripes, dan mereka memiliki darah Stars and Stripes, jadi semuanya berwarna putih, pria gendut itu menjelaskan. Meskipun kamu berlutut di sini memohon belas kasihan, kamu tidak dapat merasakan keputusasaan dan ketakutan orang yang sekarat. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa kemampuan aktingmu buruk, tetapi aku telah melihat terlalu banyak orang sepertimu. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan segera mati, mereka akan memancarkan aura yang unik, kata Stephen. Mungkin karena saya memiliki kualitas psikologis yang lebih baik, tetapi itu tidak sepenuhnya menjelaskan bahwa saya bukan seorang panglima perang. Pria gendut itu melanjutkan. Poin paling penting. Stephen menunjuk ke kejauhan dan berkata, ada area besar bahan mentah untuk bubuk beracun yang ditanam di sana. Ini musim panas dan bahan mentahnya sedang berbunga, jadi orang yang memiliki berada di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama kurang lebih akan ada bau bunga, tetapi Anda tidak memilikinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Anda baru datang ke sini dalam 1 atau 2 hari terakhir. Mendengar kata-kata Stephen, pria gendut itu tersenyum. Dia melepaskan tangan Stephen, berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa, saya tidak berharap Marsekal Tarantula kami memiliki kemampuan penalaran dan pengamatan yang begitu kuat selain nilai kekuatannya yang tinggi. Saya sangat mengaguminya. Mendengar Fatih, kata-kata, cara orang-orang di sekitar memandang Stephen berubah. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa ini adalah seorang prajurit tanpa otak, tetapi tanpa diduga, di antara begitu banyak orang yang hadir,
hanya prajurit ini yang menyadari identitas sebenarnya dari pria gendut itu. Ada satu pertanyaan terakhir, kata pria gendut itu. Apa masalahnya? Stephen bertanya. Apa yang kamu katakan hanya dapat membuktikan bahwa saya bukan dari sini, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa saya adalah Raja Laba-Laba, kata pria gendut itu. Pria ini. Stephen menunjuk ke mayat di tanah dan berkata, ketika dia dicekik olehku, dia melirikmu 2 kali. Jika dia tidak percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, maka dia adalah aku tidak ingin melihatmu, dan orang ini adalah pendukung Raja Laba-Laba, dan satu-satunya orang yang menurutnya dapat menyelamatkannya adalah Raja Laba-Laba. Datang dari stand-in ini ya, tapi ini masih tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pengamatan Anda yang tajam. Karena Anda telah melihatnya, maka saya tidak akan menyembunyikannya. Saudara-saudara, ini pertama kalinya saya melihat Anda dengan warna asli saya. Halo semuanya, saya Spider King, kata Fatih sambil tersenyum. Apakah kamu punya bukti? Bob bertanya dengan cemberut. Tidak ada orang yang hadir yang pernah melihat Raja Laba-Laba, jadi tidak mungkin seseorang hanya tampil sebagai Raja Laba-Laba, bukan? Bukti. Spider King tersenyum, dan tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, dengarkan untuk melihat apakah suara ini familiar. Begitu suara itu keluar, rambut semua orang yang hadir berdiri tegak. Suara ini persis sama dengan suara Spider King setiap kali mereka berbicara dengan Spider King dari jarak jauh. Tentu saja, suara saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah Raja Laba-Laba. Kata Raja Laba-Laba, mengangkat tangan kanannya, dan mengetuknya beberapa kali. Saat berikutnya, berdengung. Semburan raungan terdengar. Para petarung yang awalnya mengenakan pakaian ketat semua naik ke udara. Aliran udara menyembur keluar dari bawah kaki orang-orang ini. Para pejuang ini membentuk palankes di depan peron, dan kemudian tangan orang-orang ini retak, dan senjata mini diangkat dari tangan mereka. Apa ini? Bob bertanya dengan ngeri. Ini pasukan robotku, kata Spider King sambil tersenyum. Robot Legiun. Semua orang terkejut. Bab 2506. Seakan takut semua orang tidak akan mempercayainya, Spider King mengklik beberapa kali lagi. Orang-orang yang terbang di udara ini telah berubah lagi, semua orang seperti Transformer, berubah menjadi miniatur pesawat tempur. Adegan ini benar-benar membuat semua orang terpana. Bahkan Stephen terpana dengan pemandangan ini. Mengubah orang menjadi pejuang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Illuminati. Raja Laba-Laba ini sangat kuat. Semua orang di sini adalah robot buatanku, apakah kamu percaya padaku sekarang? Tanya Spider King. Aku percaya itu. Semua orang mengangguk. Anda tahu, Raja Laba-Laba yang membawa mereka ke sini, dan orang yang mengendalikan tempat ini sekarang tidak diragukan lagi adalah Raja Laba-Laba. Sejak itu, semua orang tidak lagi meragukan identitas Raja Laba-Laba. Yamada-kun, setelah aku melihat penampilanmu, aku sangat mengagumimu. Sekarang setelah aku melihat orang sungguhan, aku lebih menghargaimu. Kita bisa memiliki seseorang sepertimu di web gelap sebagai Tarantula Marsal, ini jelas suatu kehormatan untuk Darknet kami. Spider King berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Apakah Anda mengembangkan robot ini sendiri? Stephen bertanya. Yah, mungkin Anda tidak tahu, saya sendiri adalah seorang programmer, dan saya sendiri yang menulis program robot ini, termasuk pembangunan jaringan sarang laba-laba di seluruh dunia, dan saya juga menyelesaikannya, kata Spider King. Kalau begitu, kamu adalah peretas super. Stephen bertanya. Bisa dibilang begitu, tapi saya tidak suka menjadi hacker, saya tetap suka menjadi Raja Laba-Laba, kata Spider King. Oh. Stephen mengangguk, lalu melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar ini seharusnya adalah anggota tingkat tinggi dari web gelap. Jika dia membunuh semua orang ini di sini, itu sama dengan memberikan pot jaring gelap. Pada saat itu, tangkap Spider King, paksa dia untuk mengungkapkan lokasi sarang laba-laba lain,
lalu minta dia untuk menyerahkan kode sumber Darknet, dan itu akan mengakhiri Darknet. Stephen merasa tidak ada salahnya dia berpikir demikian, jadi dia berencana untuk bergerak. Tepat ketika dia hendak bergerak, Raja Laba-Laba tiba-tiba berkata, "Semuanya duduk. Karena semua orang ada di sini, kita bisa mendiskusikan bagaimana menghadapi kekuatan bermusuhan yang tiba-tiba muncul ini." Mendengar ini, Stephen untuk sementara mengesampingkan soal mengambil tindakan, dia ingin melihat bagaimana Raja Laba-Laba akan berurusan dengan orang-orang di bawahnya. Semua orang di sekitar duduk satu demi satu. Stephen juga menarik kursi dan duduk. Menurut berita yang dikirim kembali oleh tarantula yang kami bunuh sebelum mereka mati, dikombinasikan dengan video dan foto TKP, saya telah memperoleh informasi identitas beberapa dari mereka. Anda dapat melihatnya, kata Spider King, terangkat tangannya dan setelah mengklik, proyeksi holografik muncul di depan semua orang. Hal pertama yang muncul adalah foto Chen Bahuang. Pria ini bernama Chen Bahuang. Dia berusia 38 tahun ini. Dia adalah penduduk asli Longguo. Dia dipuji sebagai seorang jenius ketika dia masih muda. Dia telah memecahkan banyak rekor di usia muda. Orang-orang dengan marah membunuh beberapa playboy, dan dicari oleh klan naga, jadi mereka hanya bisa meninggalkan negara naga untuk pergi ke medan perang di luar wilayah. Petik 2. Setelah memutar foto Chen Bahuang, Raja Laba-Laba memutar foto beberapa orang, semuanya adalah bawahan Stephen. Foto petugas. Saat memutar beberapa foto, Spider King berkata, orang-orang ini datang dari seluruh dunia, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka semua pergi ke medan perang di luar wilayah, dan mereka semua melayani orang yang sama di medan perang di luar wilayah. Orang itu adalah tiran. Petik 2. Tiran. Wajah semua orang sedikit berubah. Dan setelah penyelidikan kami, tiran itu sebenarnya adalah Stephen, kata Spider King. Wajah orang-orang berubah lagi. Dan Stephen memiliki permusuhan dengan jaring gelap kita, jadi serangan ini dapat dianggap sebagai balas dendam Stephen terhadap jaring gelap kita, kata Spider King. Itu masuk akal. Stephen menganggukkan kepalanya. Kekuatan bawahan Stephen sangat kuat, dan mereka sangat ditargetkan. Mereka tampaknya telah secara akurat memperoleh beberapa informasi pribadi dan informasi lokasi tarantula kami, jadi setiap kali mereka bergerak, mereka akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Sekarang tidak ada pembunuhan yang salah terhadap satu orang. Masalah kami sekarang adalah kami tidak tahu persis berapa banyak informasi tentang personel kami yang dimiliki pihak lain, jadi kami tidak dapat melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Dan Stephen sendiri sangat kuat dan ingin membunuhnya. Dia juga tidak mungkin. Menurutmu apa yang harus dilakukan tentang masalah ini? Kata Spider King. Itu tidak mudah. Meskipun Stephen kuat, ada seseorang di laba-laba serigala kita yang telah mengalahkannya sebelumnya. Kata Berg sambil menatap Stephen. Yang lain juga memandang Stephen. Aku memang bisa mengalahkannya, tapi itu akan memakan waktu lama, dan jika dia ingin lari, bahkan aku tidak bisa menahannya, kata Stephen. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan sesuatu yang dapat membuat Stephen tetap hidup, kata seseorang. Apa yang bisa menahan Stephen? Seseorang bertanya. Keluarga, saudara, teman. Kata Purdu. Dengan watak Stephen, jika dia hanya teman atau kerabat biasa, ancaman terhadapnya sangat rendah, jadi yang terbaik adalah menjadi anggota keluarga, kata Berg. Stephen melirik Berg. Buat kematianmu sedikit menyakitkan untuk sementara waktu. Stephen diam-diam membuat keputusan. Bab 2507. Menurutku itu tidak pantas. Evans menggelengkan kepalanya dan berkata, Stephen telah menyinggung begitu banyak orang, pasti ada banyak orang yang berpikir untuk menyerang keluarganya, tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Dan Zilin Stephen pasti melakukan pekerjaan dengan baik dalam melindungi keluarganya, jadi mungkin tidak layak untuk menyerang keluarganya. Petik 2. Stephen melirik Evans.
Tunggu sebentar dan biarkan kamu mati lebih bahagia. Mungkin hanya musuh Stephen yang percaya pada apa yang disebut garis bawah bahwa bencana tidak sebaik anggota keluarga, tetapi bagi kami di web gelap, kami tidak pernah membutuhkannya. Intinya dalam melakukan sesuatu. Hal ini mungkin dilakukan, tetapi saya tetap menyarankan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Stephen, kata Boges. Saya setuju dengan Pegasus. Petik 2. Saya juga. Yang lain menyatakan dukungan mereka untuk Pegasus. Menilai dari situasi saat ini, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Stephen, untuk mengendalikan keluarga Stephen, dan kemudian membiarkan Marsekal Tarantula kita menghadapi Stephen secara langsung. Begitu Stephen memiliki pegangan di tangan kita, serangannya pasti akan tertahan, dan dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Dia bukan lawan Tarantula Marshal kita. Bunuh dia, kata Spider King dengan serius. Dalam hal ini, mari gunakan metode ini, kata Purdu. Semua orang mengangguk, menunjukkan bahwa metode ini sangat diinginkan. Marshal Tarantula, bagaimana menurutmu? Spider King memandang Stephen dan bertanya. Stephen melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya juga berpikir tidak ada masalah. Petik 2. Itu dia. Spider King mengangguk. Sekarang hanya ada satu masalah, kata Stephen. Masalah lain. Apa masalahnya? Spider King bertanya dengan curiga. Apakah kamu tahu kekuatanku yang sebenarnya? Stephen bertanya. Kekuatanmu yang sebenarnya. Semua orang tercengang sejenak, tidak mengerti mengapa Stephen menanyakan pertanyaan seperti itu. Kekuatanmu yang sebenarnya sangat kuat, kami tahu itu, kata Spider King. Tidak, kamu tidak tahu, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu, kata Stephen, berdiri dari kursinya. Semua orang memandang Stephen dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Stephen berdiri. Oke, saatnya menuai pertunjukan setelah berakting denganmu begitu lama. Jika ada kehidupan setelah kematian, ingatlah untuk menjadi orang yang baik, kata Stephen. Apa? Semua orang memandang Stephen dengan heran. Saat berikutnya, Stephen bergerak. Stephen adalah orang pertama yang bergegas ke Raja Laba-Laba. Kekuatan Spider King sangat kuat, terlihat dari fakta bahwa dia mampu memblokir pukulan Stephen tadi. Namun, Stephen baru saja meninju dengan santai, dan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Jadi tidak masalah bagi Stephen bahwa Raja Laba-Laba memblokir pukulan itu. Apa yang kamu lakukan? Raja Laba-Laba menjadi pucat karena terkejut, bangkit dan kembali. Namun, kecepatan Stephen terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, Stephen sudah tiba di depan Raja Laba-Laba, lalu meninju dada Raja Laba-Laba. Spider King mengangkat tangannya untuk mencoba memblokir pukulan Stephen. Tapi tidak berhasil, tinju Stephen menekan tangan Raja Laba-Laba dan langsung tercetak di dada Raja Laba-Laba. Dengan keras, wajah Spider King langsung layu. Stephen mengangkat tangannya dengan pisau tangan, menebas Raja Laba-Laba hingga pingsan. Yamada memberontak, bunuh dia. Purdu bereaksi sangat cepat, dan bergegas menuju Stephen dengan raungan. Beberapa orang lainnya juga bergegas menuju Stephen. Stephen menjentikkan tangannya, dan pisau kerangka muncul di tangannya, dan kemudian, Stephen menebas tarantula di sekitarnya dengan pisau itu. Untuk memastikan bahwa tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri hari ini, biarkan kamu melihat seperti apa penampilan saya ketika saya dalam kondisi penuh. Stephen menyeringai. Pada saat berikutnya, Stephen, yang terisi lebih dari 70%, dipecat sepenuhnya. Ini adalah pembantaian sepihak tanpa ketegangan. Dengan daya tembak penuh, Stephen cukup mendukung salah satu senjata paling mengerikan di dunia. Jika Stephen diizinkan memasuki sebuah kota, dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh kota. Tidak ada kekuatan tunggal di dunia ini yang dapat menghentikan Stephen. Bab 2508. Mengandalkan pisau tulang, Stephen dengan mudah membunuh tarantula satu persatu.
Ketika tarantula ini menyadari bahwa ada yang tidak beres, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri ke segala arah, Stephen, yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Satu persatu tarantula berjatuhan. Evans adalah yang paling mudah mati. Stephen menusuk jantungnya dengan pisau untuk mengungkapkan rasa hormatnya atas apa yang dikatakan Evans barusan. Bob mati yang terburuk, dia diretas ratusan kali oleh Stephen, dan akhirnya mati dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Purdue adalah satu-satunya yang memblokir Stephen, lagi pula dia tarantula level 10, wajah ini masih perlu diberikan. Tapi dia baru saja memblokirnya, dan Purdue mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua anggota Darknet tingkat tinggi sudah mati kecuali Spider King. Stephen menyingkirkan pisau kerangka dengan puas, lalu berjalan ke arah Raja Laba-Laba dan mengambilnya. Raja Laba-Laba masih koma. Stephen berbalik dan melompat dari platform lantai 2. Begitu dia mencapai lantai pertama, Stephen melihat Toby bersembunyi di kejauhan dan sekilas gemetar. Ini tarantula kecil. Stephen mengaitkan jarinya ke Toby. Tidak, jangan bunuh aku. Toby berteriak ngeri. Kemarilah, kata Stephen dengan cemberut. Toby berjalan menuju Stephen dengan gemetar. Kamu harus bersyukur bahwa kamu hanya tarantula tingkat pertama, dan kamu harus lebih bersyukur bahwa kamu telah melakukan tugasmu kepadaku selama 2 hari ini. Aku tidak akan membunuhmu, dan jangan terus melakukannya. Jadilah tarantula setelah kamu kembali, karena tidak lama lagi akan ada lebih banyak orang di dunia ini. Tidak akan ada web gelap lagi, kata Stephen. Ya, terima kasih Marsekal Tarantula. Ah, tidak, terima kasih Yamada-kun. Toby berlutut di tanah dengan bersemangat dan bersujud kepada Stephen. Stephen mengangguk, dan berjalan keluar dengan Raja Laba-Laba di pundaknya. Dia bukan orang yang haus darah, jadi untuk tarantula tingkat pertama Toby yang telah mengikutinya untuk merawatnya selama 2 hari terakhir, dia menyelamatkan nyawanya dengan bantuan di luar hukum. Dia melakukan beberapa kesalahan, tetapi dia tidak bersalah dari kematian. Dengan cara ini, Stephen meninggalkan desa yang terhapus oleh jaring gelap. Saat Raja Laba-Laba bangun, dia menemukan dirinya berada di ruangan gelap. Tidak ada belenggu di tubuhnya, jadi dia bisa dengan mudah duduk dari tanah. Kamu sudah bangun. Suara Stephen datang dari samping. Terkejut, Raja Laba-Laba melihat ke depan dan melihat sekilas Stephen. Kenapa? Raja Laba-Laba berkata dengan bersemangat kepada Stephen, mengapa kamu mengkhianati kami? Kami telah memberimu posisi yang paling terhormat, mengapa kamu masih mengkhianati kami? Sebagai kader senior jaring gelap, saya hanya punya satu tujuan untuk bergabung dengan jaring gelap, dan itu adalah untuk membunuhmu dan semua yang berada di bawah komandomu, kata Stephen datar. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Di mana Dark Web menyinggungmu? Tanya Spider King. Ada banyak hal yang membuatku tersinggung, tetapi tidak perlu memberitahumu. Kamu harus tahu mengapa kamu dibiarkan hidup. Aku ingin kamu menyerahkan kode sumber web gelap, jadi mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati. Tenang saja, kata Stephen. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka semua sudah mati? Tanya Spider King. Mereka semua mati, kata Stephen. Wajah Raja Laba-Laba menegang, dan kemudian dia bertanya, apakah semua orang di desa mati? Stephen sedikit mengernyit, sedikit terkejut bahwa Raja Laba-Laba akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah semua orang di desa mati? Bukankah orang-orang di peron itu satu-satunya di desa? Adapun tempat lain, bukankah hanya robot yang tersisa? Salah. Penampilan seseorang tiba-tiba terlintas di benak Stephen. Orang ini adalah Toby yang menyelamatkan nyawanya saat dia pergi tadi. Kamu sepertinya peduli dengan hidup dan mati orang-orang di desa. Stephen bertanya dengan cemberut. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ada orang yang masih hidup? Spider King menatap Stephen dan bertanya. Tegasnya,
memang ada satu orang yang masih hidup, seorang pria kecil bernama Toby, kata Stephen. Itu bagus. Spider King menghela nafas lega. Mendengar kalimat ini, murid Stephen tiba-tiba menyusut. Itu bagus. Apa artinya? Kamu sepertinya sangat khawatir dengan kehidupan Toby itu. Stephen bertanya. Tentu saja, tidak masalah jika kita semua mati, selama dia masih hidup. Haha, Yamada-kun, kamu bisa membunuhku sekarang, kata Spider King sambil tersenyum lebar. Melihat kinerja Raja Laba-Laba, kegelisahan Stephen menjadi semakin serius, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Melihat perubahan pada wajah Stephen, Raja Laba-Laba berkata, kamu mungkin sudah tahu bahwa orang bernama Toby sama sekali bukan tarantula kelas 1. Aku adalah Raja Laba-Laba, tapi apa yang tidak kamu lakukan ketahuilah bahwa apa yang disebut detail ini sebenarnya sengaja disajikan kepada Anda oleh Raja Laba-Laba, untuk membuat Anda salah mengira saya sebagai Raja Laba-Laba. Raja Laba-Laba tidak akan pernah menunjukkan warna aslinya kepada orang lain. Sudah saya katakan itu lama sekali yang lalu, tetapi kamu masih belum memahaminya. Petik 2. Jadi, bahwa Toby adalah Raja Laba-Laba. Stephen bertanya. Tentu saja. Raja Laba-Laba menyeringai, aku adalah pengganti Raja Laba-Laba yang sebenarnya, dan orang yang baru saja kamu bunuh adalah penggantiku. Dia selalu mengira aku adalah Raja Laba-Laba, itulah mengapa dia sekarat. Itu sama sekali tidak profesional, tapi tidak masalah, karena aku juga palsu, Raja Laba-Laba yang sebenarnya melihat kita semua dari posisi di mana tidak ada yang bisa melihat. Hahaha, kamu menyembunyikannya begitu lama, aku melakukannya banyak hal untuk menangkap Raja Laba-Laba, tetapi pada akhirnya saya hanya menangkap Raja Laba-Laba yang berdiri, sungguh ironis, hahaha. Cepat. Bab 2509. Stephen mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa tarantula kecil kelas 1 yang selalu berada di sisinya dan menatapnya dengan mata rendah hati ternyata adalah Spider King of Darknet. Seberapa dalam pemikiran ini, dan seberapa baik kemampuan akting yang berani muncul di hadapanku dengan identitas seperti itu. Bahkan dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Toby, dan semua yang dia lakukan didasarkan pada identitasnya sebagai tarantula kelas 1. Tidak mungkin orang menghubungkannya dengan Spider King. Bagaimana? Menyesal sekarang? Sudah terlambat untuk menyesal, haha, Raja Laba-Laba sudah mengetahui tujuanmu, dan kemudian Raja Laba-Laba akan hibernasi lagi dan mengembangkan kekuatan di bawah tangannya. Kamu tidak akan pernah menemukannya lagi, hahaha. Raja Laba-Laba palsu itu tertawa gembira, seolah-olah dia sudah gila. Saya tidak akan pernah menyesali apapun, termasuk melepaskan tarantula tingkat pertama itu. Di mata saya, meskipun dia bersalah, dia tidak layak mati. Jika saya membunuh orang yang tidak layak mati untuk apa yang disebut pemberantasan, lalu apa perbedaan antara aku dan kamu? Stephen berkata tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Stephen, Raja Laba-Laba palsu berhenti tertawa, memandang Stephen dengan mata terkejut dan berkata, kamu benar-benar tidak menyesal sama sekali. Ya, saya tidak akan berbohong kepada Anda, kali ini Laba. Laba Raja adalah jurus ulung, yang membuat upaya saya begitu lama sia-sia, tapi ini juga yang terakhir kali, lain kali saya melihat Raja Laba-Laba. Saya pasti akan membunuhnya, kata Stephen. Tidak mungkin, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Raja Laba-Laba lagi dalam hidup ini. Hahaha, Raja Laba-Laba palsu itu tertawa. Karena kamu bukan Raja Laba-Laba, kamu tidak perlu terus hidup. Stephen berjalan menuju Raja Laba-Laba palsu. Pada hari aku menjadi pendukung Raja Laba-Laba, aku tahu bahwa aku ditakdirkan untuk mati demi Raja Laba-Laba. Ini adalah kehormatan terbesar menjadi pengganti. Bunuh aku, teriak Raja Laba-Laba palsu. Stephen berjalan ke arahnya dan membunuhnya dengan pukulan. Setelah itu, Stephen berbalik dan keluar dari ruangan gelap, dan pergi keluar. Di luar, ponsel Stephen berdering.
Ini adalah email dari web gelap. Yamada-kun, ketika kamu membaca email ini, kamu seharusnya sudah tahu segalanya. Aku menyesal kamu mengkhianatiku, dan dari awal sampai akhir, aku tidak mengerti kenapa kamu mengkhianatiku. Aku menyelidikimu, kamu tidak memiliki persimpangan dengan jaring gelap kami. Jika itu masalahnya, mengapa Anda menyelinap ke jaring gelap kami dan memusnahkan banyak orang tingkat tinggi di jaring gelap kami? Saya sangat tertarik dengan pengalaman hidup Anda sekarang. Yamada-kun, saya akan menggali semua detailmu. Melihat email ini, Stephen sepenuhnya mempercayai kata-kata Raja Laba-Laba palsu. Tampaknya Toby harus menjadi Raja Laba-Laba yang sebenarnya. Aku akan menemukanmu, dimanapun kamu bersembunyi, jawab Stephen. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Omong-omong, mulai sekarang, aku akan mengeluarkan surat perintah buronan, yang akan menjadi surat perintah buronan paling canggih di web gelap sejauh ini. Kuharap kalian bisa menikmati semuanya. Ini di masa yang akan datang. Spider Wang menjawab. Stephen mengangkat alisnya, dan alih-alih membalas pesan Spider King, dia masuk ke akunnya sendiri. Ketika dia masuk ke akunnya, sistem secara otomatis memunculkan pesan. Paling dicari. Ada 5 kata di pesan itu, dan kelima kata itu berwarna merah, yang membuat orang panik. Di bawah 5 kata ini adalah teks surat perintah penangkapan. Mulai sekarang, seluruh dunia mencari Yamada-kun, penguasa negara lembah kaki. Siapapun yang bisa membunuh Yamada-kun akan mendapatkan hadiah uang tunai 10 miliar dari web gelap, dan dia akan langsung dipromosikan menjadi tarantula tingkat 10. Itu mewujudkan tekad jaring gelap untuk membunuh Yamada-kun. Pemberitahuan yang diinginkan ini diberitahukan oleh seluruh jaringan. Selama Anda masuk ke akun Anda, pemberitahuan yang diinginkan ini akan muncul. Ini adalah pertama kalinya jaringan gelap menginginkan seseorang dengan bayaran setinggi itu di seluruh jaringan. Seluruh web gelap mendidih. Bab 2510. 10 miliar, ditambah posisi tarantula tingkat ke-10. Ini sangat menarik bagi siapapun. Akibatnya, master yang tak terhitung jumlahnya di seluruh web gelap mulai gelisah. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, sekelompok besar master super akan tiba di negara lembah kaki untuk mencari Yamada-kun. Namun, orang-orang ini ditakdirkan untuk kecewa, karena tidak ada orang seperti Yamada-kun di dunia ini. Stephen keluar dari akunnya, lalu membalas email Spider King. Aku akan menemukanmu, suatu hari nanti. Petik 2. Setelah membalas email ini, Stephen meletakkan teleponnya dan berangkat untuk kembali ke Longguo. Tidak lama setelah tiba di Longguo, Stephen menerima email dari Pohon Kehidupan. Dalam email tersebut, Tree of Life bertanya mengapa dia memprovokasi Darknet. Itu hanya membunuh beberapa pejabat Darknet tingkat tinggi, jawab Stephen singkat. Pohon Kehidupan merespons dengan cepat. Dan berita ini mengejutkan Stephen. Apakah kamu membutuhkan organisasi untuk membantumu? Pohon Kehidupan ingin membantunya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Stephen, tetapi itu normal ketika dia memikirkannya lagi. Dia sekarang adalah gangguan ketujuh dari Pohon Kehidupan, eksekutif tingkat tinggi yang tepat dari Pohon Kehidupan. Dia dicari oleh jaring gelap jika Pohon Kehidupan tidak merespons sama sekali. Jika demikian, itu akan menjadi dingin. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Stephen bertanya. Kami dapat menekan jaringan gelap untuk mencabut surat perintah penangkapan. Jika bersikeras untuk tidak mencabutnya, kami akan meluncurkan serangan komprehensif ke jaringan gelap bila perlu, dan berusaha untuk memusnahkan semua kekuatan vitalnya di seluruh dunia. Kehidupan Pohon menjawab. Jawaban seperti itu membuat Stephen senang, dan dia segera menjawab, kalau begitu bantu aku tidak ingin berurusan dengan hal-hal berantakan itu setiap hari. Jaga dirimu, jawab Pohon Kehidupan. Stephen dengan senang hati meletakkan teleponnya. Meskipun dia gagal membunuh bos terakhir dari jaring gelap, itu benar-benar mengejutkan bahwa Pohon Kehidupan keluar untuk membela dia.
Apakah itu jaring gelap atau pohon kehidupan? Mereka berdua adalah musuh bebuyutan Stephen. Jika ada di bar, itu pasti hal yang hebat untuk Stephen. Yang terbaik bagi keduanya untuk bertarung dan kehilangan keduanya. Namun, Stephen merasa ini seharusnya cukup sulit. Jaring gelap tersembunyi dalam dan tersebar, sehingga tidak mudah terluka parah, dan pohon kehidupan sangat kuat dan dapat disebut sebagai organisasi terkuat di dunia. Jaringan gelap tidak mungkin melukainya secara serius. Itu bisa menghabiskan sedikit lebih banyak, pikir Stephen pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Tree of Life mengeluarkan pernyataan atas nama perusahaan. Tree of Life mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Yamada-kun adalah teman penting mereka, dan mereka dengan tegas melarang setiap individu atau organisasi di dunia untuk mengancam atau menyakiti Yamada-kun. Lindungi teman Anda. Ketika pernyataan seperti itu keluar, itu mengejutkan sekelompok besar orang seperti guntur di tanah. Setelah imbalan tinggi di web gelap, banyak orang yang ingin mencoba. Memang benar Yamada-kun sangat kuat, tapi kamu tidak harus berhadapan langsung dengannya untuk membunuh orang kuat. Kamu bisa membunuh orang kuat ini dengan cara lain, jadi banyak orang menganggap masalah ini sulit, tapi itu tidak seperti melawan langit. Tapi sekarang, pohon kehidupan telah berdiri dan secara terbuka ingin melindungi Yamada-kun, jadi akan sulit untuk membunuh Yamada-kun, karena pohon kehidupan itu terlalu kuat, apalagi dia akan mengatur kekuatan untuk melindungi Yamada-kun. Setelah kamu membunuh Yamada-kun, apakah ada cara bagimu untuk lolos dari sanksi pohon kehidupan? Membunuh Yamada-kun sebelum pohon kehidupan muncul, hampir tidak ada konsekuensinya, karena Yamada-kun selalu menjadi penyendiri. Paling-paling, Asosiasi Seni Bela Diri Negara Baskom Kaki akan membantunya, tapi itu hanya asosiasi seni bela diri, tidak ada yang akan membawanya ke hati. Tapi sekarang pohon kehidupan maju untuk melindungi Yamada-kun. Jika dia benar-benar membunuh Yamada-kun, pohon kehidupan pasti akan berdiri dan memburu si pembunuh. Dengan kekuatan pohon kehidupan, siapapun yang ingin dia kejar dan bunuh di seluruh dunia, bukankah itu mudah ditangkap? Sehubungan dengan pernyataan pohon kehidupan, sekelompok besar master langsung ditakuti. Ini belum berakhir. Setelah pohon kehidupan mengeluarkan pernyataan, ia langsung menantang jaring gelap untuk memaksa jaring gelap mencabut surat perintah penangkapannya. Jika jaring gelap tidak mencabut surat perintah penangkapan, pohon kehidupan pasti akan membuat jaring gelap membayar harganya. Ini adalah ancaman pohon kehidupan bagi Chiguoguo di web gelap. Atas nama organisasi paling kuat di dunia, mengancam organisasi paling rahasia di dunia. Tidak ada yang menyangka kedua organisasi ini akan terhubung secara ajaib, dan itu masih merupakan hubungan yang sangat kuat. Setelah pernyataan pohon kehidupan dikeluarkan, ada keheningan yang lama di web gelap. Tepat ketika semua orang mengira bahwa jaring gelap mungkin terpaksa mundur di bawah tekanan pohon kehidupan, jaring gelap mengeluarkan beberapa perintah hadiah baru satu demi satu. Begitu pesanan hadiah ini keluar, semua orang mengira jaring gelap itu gila. Perintah hadiahnya adalah menawarkan hadiah kepada Ketua Pohon Kehidupan, dan jumlah hadiahnya adalah 3 miliar. Perintah hadiahnya adalah menawarkan hadiah kepada CEO Pohon Kehidupan. Petik 2. Dark Web sebenarnya secara terbuka menawarkan hadiah kepada beberapa eksekutif senior Tree of Life. Dengan satu gerakan ini, semua orang langsung mengerti satu hal. Artinya, ketika menghadapi paksaan pohon kehidupan, jaring gelap tidak hanya tidak ragu-ragu, tetapi bahkan melawan dengan paksa. Apakah Anda tidak mengancam saya? Apakah Anda tidak ingin melindungi seseorang? Saya bahkan menawarkan hadiah kepada manajemen puncak perusahaan Anda. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Bahkan pohon kehidupan pun sedikit terkejut dengan gelombang operasi di web gelap ini. Namun, setelah shock, Tree of Life langsung menjadi geram. Anda, jaring gelap kecil yang dimulai dari bisnis perdagangan manusia yang teduh, berani melawan pohon kehidupan saya dengan volume puluhan triliun. Anda benar-benar lelah bekerja.
Oleh karena itu, pohon kehidupan mengikutinya dan langsung mengeluarkan perintah hadiah untuk web gelap. Hadiah untuk menangkap, membunuh pemimpin Darknet Spider King. Hadiahnya adalah 100 miliar, ditambah 100 botol jus dari level tertinggi. Hadiah dibagi berdasarkan level yang berbeda. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.